awas lu. Tuh begitu kata. Nah, dia kira begitu. Nah, nih hati-hati. Iya. Kadang-kadang fitnah sono, fitnah sini. Bohong sono, bohong sini. Gara-gara pengen apa itu, Bu? Hah? Pengen derajat yang tinggi. Nih hati-hati. Makanya kata Rasulullah apa? Barang siapa yang pengen derajat yang tinggi di dunia, maka wada'ahu Allahu fil akhirati darajatan akbar minha wa atwala. Nih ancamannya. Orang yang pengen derajat yang tinggi sehingga menghalalkan berbagai macam cara, maka nanti di akhirat Allah akan rendahkan derajatnya yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Artinya apa? Allah rendahkan derajatnya di akhirat. Kenapa? Karena di dunia dia menghalalkan berbagai macam cara supaya dapat derajat yang tinggi. Dapat dia. Dengan sebab kecurangannya, dengan sebab kezalimannya, dengan sebab kepintarannya, dapat derajat yang tinggi. Tapi apa? Nanti di akhirat Allah akan apa dia? Allah akan rendahin derajatnya. Nih, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Bukan berarti nggak boleh kita jadi pemimpin. Bukan berarti kita nggak boleh dihormati sama orang. Tapi apa? Melalui cara-cara yang apa? Yang terhormat. Melalui cara-cara yang apa? Yang benar, yang jujur. Jangan tadi kita pengen dihormati sama orang, akhirnya gara-garanya apa? Fitnah sono, fitnah sini, mencela sono, mencela sini. Jangan. Nih hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Kita jadi pemimpin, dihormati sama orang, akan ditanya juga. Bukan bagaimana kita memimpin yang bukan itu doang, tapi bagaimana cara kita jadi pemimpin. Kira waktu ente jadi pemimpin, kira-kira nyakitin orang apa enggak? Ketika ente jadi pemimpin, kira-kira bohongin orang apa enggak? Kira-kira memfitnah orang apa enggak? Tuh, ini ditanya. Bukan masalah kepemimpinannya aja, tapi bagaimana cara mendapatkan kepemimpinan. Ya, ini yang kadang-kadang orang jadi lupa. Makanya wajar kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta sama dunia adalah pangkal pokok daripada dosa. Nih, cinta sama dunia pokok sumber daripada dosa kita, sumber daripada kesalahan kita. Apaan tuh? Cinta sama dunia. Orang pengen jadi pemimpin, kenapa? Karena dia cinta sama dunia. Orang pengen dihormati, kenapa? Karena dia cinta sama dunia. Orang pengen derajat tinggi, kenapa? Karena dia cinta sama dunia. Dia udah terbayang, oh kalau saya pangkat saya tinggi, derajat saya tinggi, gajinya kan gede. Tanda tangan aja dapat duit. Dia tunjuk aja orang nunduk. Kenapa? Punya pangkat. Ya, duitnya bakalan banyak. Akhirnya apa? Kepikir apa? Tadi itu raqsu kulli khati'at, muncul sumber-sumber dosa, muncul sumber-sumber kesalahan. Mana tadi? Muncul menghalalkan berbagai macam cara, muncul berbagai macam fitnah. Supaya apa? Supaya
dapat yang dia pengenin. Nih keinginan kita terhadap dunia. Nih Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak boleh pengen ame dunia, dengan ame dunia silakan. Tapi apa? Jadikan dunia ini perantara kita memperoleh ridho Allah. Ya, jadikan kita dunia, kita jadi kaya, kita jadi pejabat, apa? Mencari ridho Allah. Gunain semuanya untuk jalan Allah. Kalau itu nggak apa-apa, silakan. Jangan sampai yang namanya kepemimpinan dipegang sama orang kafir. Jangan sampai yang namanya pangkat dipegang sama orang-orang yang derake. Jangan, nanti salah guna. Silakan. Tapi apa? Jangan jauh kepada Allah. Ini kan kadang-kadang enggak. Ya. Orang kalau udah pengen pangkat, udah pengen jabat, ya udah dah urusannya apa? Allah ditinggalin. Allah ditinggalin. Oh enggak sih, dia pengen pemilu, pengen jadi RW, pengen jadi lurah, datang ke masjid. Biasanya begitu datang ke masjid ada maunya doang. Benar apa enggak? Ada maunya doang. Datang ke masjid ada maunya. Kalau orang bilang sekarang apa? Pencitraan doang. Citraan. Kenapa? Belum dipilih. Antar juga pasti dipilih. Ke masjid lagi apa ini? Ngilang. Ngilang. Pas mau dipilih, pas mau dicalonin, waduh ke masjid rajin banget. Sembahyang paling depan. Ngaji deket guru. Tapi pas dipilih, hilang aja. Jangan kita ke masjid, kita paling ke rumahnya, ngumpet. Kenapa? Udah dapet. Nah tadi dia ke masjid kemana? Ke masjid karena dia pengen derajat yang tinggi. Tujuannya karena dunia, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Karena Allah menjadikan hati kita ini satu. Ya, yang mana kalau hati kita mikirin dunia, akhirat bakalan hilang. Kalau kita mikirin akhirat, maka dunia bakalan hilang. Jadi hati ini Allah jadiin satu. Mana yang kita pikirin? Kalau kita pikirin dunia, maka akhirat bakalan hilang. Walaupun kelihatannya akhirat, tapi karena otaknya dunia, ya udah. Mana contohnya? Ada kayak maling. Ya, maling. Kira-kira dia ke masjid mau apa ya? Maling mau ke masjid sholat tapi mau nyolong? Tuh, maling dia sholat, pikirannya mau nyolong. Kenapa? Ya karena dia maling. Lah kan dia sholat, hatinya di dalam sholat, gue mau cari nih situasi yang pas buat gue maling. Itu begitu. Iya dah, sholat dah paling belakang, keluar paling dulu. Kenapa? Iya, mau nyabet sendal. Tuh, mau ngapalin kotak amal adanya di mana nih? Tuh. Iya, kenapa? Ya karena otaknya udah maling. Begitu juga manusia kita, begitu juga sampai. Kalau kita pengen dapat derajat di dunia, pengen kemuliaan di dunia, maka kemuliaan akhirat bakalan hilang. Nggak ada yang mikirin akhirat. Walaupun kita lihat kadang-kadang gambarnya akhirat, tapi apa? Tetap yang dipikirin dunia. Tadi pejabat sholat pengen apa? Pencitraan, pengen dipilih. Makanya jangan heran kadang-kadang di TV kita lihat tuh
Ya kita dengar di TV banyak orang ketika mau pemilu nyumbang masjid, aspal jalanan, pas nggak kepilih diambil lagi karpet. Tadi gitu begitu. Oh iya, tadinya waduh pencitraan karpet semuanya musola di ini, pas nggak kepilih diambil lagi. Mau dipilih aspal ditambelin, jalanan jelek ditambelin, aspal dibikinin, pas nggak kepilih dikelek lagi tuh aspal. Begitu. Tuh kenapa? Tuh karena pikirannya tuh dunia. Dia nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Iya, makanya ada itu seorang ulama yang bilang begitu. Kalau orang pengen jadi pejabat, dia nyumbang, itu bukan duit dia, bukan duit dia. Kenapa? Dia pengen jadi jabatan aja nyari duit. Nah dia nyumbang duit siapa? Duit orang, duit yang gak jelas dipakai sama dia. Duit yang gak jelas. Ini kadang-kadang kita disuruh nusuk Iran. Dibagi duit, besok tusuk kue, bagi duit, besok tusuk kue. Girang apa enggak bu? Girang. Kadang-kadang nyokoli, wah tuh hebat banget tuh, ngapain gue kasih duit 100.000, gue dikasih duit 50.000, bukan duit dia, kalau duit dia ogah begitu bu. Mau gak kalau duit dia begitu ya? Dia ogah. Duit siapa ya? Duit nggak jelas. Duit nggak jelas. Nih sekali lagi bahayanya kalau kalau kita ingin memperoleh jabatan yang tinggi. Tuh ancamannya nanti Allah akan rendahkan dia di akhirat, bahkan yang lebih rendah lagi derajatnya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik.